Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Mas Jaldi. Pada hari ini, hari Minggu, tanggal 9 Juni tahun 2024, gua akan melakukan perjalanan dari stasiun Malang menuju ke Bekasi dengan menggunakan rangkaian Majapahit. Tapi perjalanan kali ini gua naik kereta api Majapahit itu berbeda ya, karena pada perjalanan ini juga gua naik kereta api Majapahit itu menggunakan rangkaian terbaru, yaitu kereta api ekonomi New Generation. Nah, kereta api ekonomi New Generation Majapahit ini baru dioperasikan pada bulan Maret, tepatnya tanggal 24 Maret tahun 2024. Nah, kereta api Majapahit New Generation ini katanya kereta apinya ini mirip sekali dengan naik kereta api eksekutif. Apakah betul? Nah, seperti apa keseruan gua pada perjalanan gua naik kereta api Majapahit ini? Tonton terus video sampai habis, jangan di skip. Oke, ini suasana di gedung baru stasiun Malang ya. Ini ruang tunggunya. Ya kayak gini. Tuh, banyak pusat oleh-oleh tuh seperti Malang strudel, lapis tugu Malang, oleh-oleh khas Malang, roti bien, terus sama Jajanesia. Nah, jadi buat kalian yang mau beli oleh-oleh di stasiun Malang ini bisa kesini ya, ke gedung baru, tepatnya itu di pintu timur. Nah, di stasiun Malang itu terdapat dua pintu ya. Yang satu ini berada di sisi selatan, yaitu gedung baru, sedangkan yang stasiun yang lama itu di pintu utara ya. Jadi ini gedungnya ini baru ya, sekitar 2021 baru diresmikan. Nah, ini udah terdapat papan informasi ya nih. Ini yang pertama akan berangkat yaitu kereta api Malioboro Express dengan tujuan akhir stasiun Purwokerto. Nah, kereta api Malioboro Express ini melayani dua kelas, yaitu kelas ekonomi premium dan kelas eksekutif. Nah, sebelumnya kereta api Malioboro Express ini sebelum tanggal 1 Juni 2024 itu dia sebagai kereta paling malam ya dari Malang, pemberangkatan kereta api jarak jauh. Tapi mulai 1 Juni ini dia berangkatnya itu sore ya, jam setengah 6. Sebelumnya kan di belakang Majapahit, sekarang di depannya. Jadi Majapahit menjadi kereta api jarak jauh terakhir yang berangkat dari stasiun Malang. Nah, di stasiun Malang gedung baru ini juga terdapat informasi ya ketersediaan tiket. Kita lihat ya, Majapahit 215 hari ini habis. Wah, tanggal 9 Juni. Dan tanggal 10 Juni juga tuh, 10 Juni itu juga habis. Tanggal 14 juga habis tiketnya. Kayaknya nih menurut gua setelah Majapahit pakai rangkaian New Generation, emang gua lihat tuh waktu gua naik KRL itu emang penumpangnya rame terus sih. Berbeda sebelum pakai New Generation, itu biasanya tiketnya masih banyak. Oke, ini udah selesai boardingnya. Dan ini ada papan informasi keberangkatan kereta api, yaitu kereta api Majapahit ya, berada di jalur 2. Sama persis waktu gua naik di bulan Desember tahun 2023 kemarin. Yuk kita naik ke lantai 2 dulu. Karena kalau naik kereta jarak jauh di gedung baru stasiun Malang ini harus naik dulu ke atas. Nah, gue berada di ruang tunggu di lantai 2 stasiun Malang yang gedung baru. Ini penumpang kereta api Majapahit ya. Nah, di stasiun Malang juga terdapat kursi pijat ya. Jadi bagi kalian yang mau nunggu kereta, sebentar itu ada S35-nya Malioboro Express baru berangkat dari stasiun Malang. Nah, ini bagi kalian yang mau pijat maksudnya, yang pegel, kalian bisa pijat di sini ya. Nih, ini harganya ya tuh, 7 menit itu 10.000.
paling mahal itu 50.000, itu dapat 35 menit. Oh ya, sekedar informasi untuk kalian yang mau refleksi di kursi pijat ini, untuk pembayarannya ini dia menggunakan pakai ini ya, kris. Nah, jadi udah nggak pakai uang tunai lagi yang biasa dimasukin itu di stasiun, seperti di stasiun komuter lain di Jakarta. Ini udah bayarnya pakai kris ya. Mantap sih ini. Oke, ini udah jam 17:33 menit. Karena di Malang ini udah jam sholat maghrib ya. Akhirnya gue memutuskan untuk sholat maghrib terlebih dahulu. Yuk kita ke musola dulu. Musolanya ada di sini. Nah, di stasiun Malang ini juga terdapat ruang tunggu luxury ya. Jadi ini khusus buat penumpang kereta api luxury sama imperialnya punya Brawijaya. Kalau luxury itu berada di kereta api Gajayana. Nah, ini dia. Ini interior dalamnya ruang tunggu luxury di stasiun Malang. Keren. Yuk kita sholat dulu, sholat maghrib. Oke, ini karena udah jam 18.04. Ini penumpang Majapahit udah diperkenankan menuju ke jalur 2 ya, ke lantai bawah lagi. Masih ada sekitar 40 menit lagi berangkat dari stasiun Malang. Kita turun dulu sambil melihat lokomotif dinasnya Majapahit pada malam hari ini. Nah, ini dia, sudah ada papan informasi KA Majapahit tujuan Pasar Senen berangkat jam 18:45. Yuk kita turun dulu ke bawah, ke jalur 2. Oke, ini tersedia di jalur 2 rangkaian kereta api Majapahit dengan tujuan akhir stasiun Pasar Senen. Dan rangkaian ini udah menggunakan rangkaian terbaru ya, yaitu Economy New Generation buatan tahun 2024. Ini salah satu kereta yang pertama menggunakan Economy New Generation. Yang kedua itu di Economy New Generation itu dipakai kereta api Lodaya. Yang kedua. Yuk kita ke depan dulu lihat lokomotifnya Majapahit pada malam ini. Udah disambung ya. Oke, ini lokomotifnya Majapahit sudah terpasang ya. Kita lihat pakai loknya berapa. Loknya ini menggunakan CC 2017701 milik Dipo Induk SDT. Cepet banget ya. Biasanya waktu bulan Desember kemarin gue naik Majapahit itu 40 menit sebelum keberangkatan tuh lokomotifnya belum dipasang. Sekarang cepet nih, udah dipasang aja 40 menit sebelum keberangkatan. Nah, untuk kereta api Majapahit sendiri ini kereta apinya masih membawa bagasi ya. Tapi waktu gua naik di bulan Desember tuh dia nggak bawa bagasi sama sekali. Sekarang malah bawa ya semenjak pakai New Gen. Nah, di sebelah sana tuh itu ada rangkaian kereta eksekutif New Image ya, punyanya kereta api Brawijaya. Itu dulunya tuh punyanya kereta api Sembrani. Nah, karena kereta api Sembrani itu udah pakai eksekutif stainless steel ya, maka akhirnya kereta api Brawijaya itu dapat rangkaian New Image buatan tahun 2016. Kayaknya ini lagi perawatan. Yuk kita ke belakang dulu karena gue duduknya itu di kursi ekonomi 8 ya, paling ujung. Oke, saat ini gue berada di ekonomi 8 kereta api Majapahit, yaitu di
ekonomi new generation tahun 2024. Nah, pertama kali gua masuk bener-bener deh, ini dalamnya mewah banget. Yuk kita lihat dulu nih. Lihat tuh. Wih, keren banget asli tuh. Ini seperti naik kereta eksekutif ya. Tuh kursinya. Kelihatan modern banget. Nah, sebelum berangkat kita melihat dulu kode sarana untuk kereta api Majapahit ini. Yuk kita keluar dulu karena kereta apinya masih ada 30 menit lagi berangkat dari Stasiun Malang. Oke, untuk sarana kereta api Majapahit ini di ekonomi 8 menggunakan K3-02408 milik tipe ML. K3 itu adalah kereta ekonomi, 0 itu adalah kereta api tidak bergerak atau harus ditarik lokomotif. 24 itu adalah tahun pembuatan 2024 dan urutan ke 8. Dan depo ini memiliki depo yaitu ML yang artinya Malang. Dan di kereta api Majapahit New Generation ini itu udah nggak pakai penomoran keretanya, itu udah nggak pakai manual ya, jadi udah pakai display kayak gini nih. Nah ini dia ekonomi 8 ya, tulisannya 8. Ini juga ada apa nama keretanya. Nah kita lihat dulu, dia lagi jalan. Nah ini Majapahit ML PSE. ML itu Malang, PSE itu Pasar Senen. Nah untuk tremaknya kereta api Majapahit New Generation ini yaitu menggunakan tremak F, yang artinya kereta api ini bisa dipacu 120 km per jam. Tetapi untuk perjalanan naik kereta api Majapahit ini itu masih berjalan di 100 km per jam aja. Karena kereta api Majapahit ini masih menggunakan kereta bagasi ya, di depannya itu masih membawa kereta bagasi, jadi nggak bisa ngebut di 120. Dan beratnya ini menggunakan beratnya 48 dan menggunakan bogi KA10. Oke, ini kita lihat fasilitas di kereta api Majapahit New Generation ini ada apa aja. Yuk kita lihat dulu fasilitas. Oke, yang pertama di sini ada namanya armrest ya. Ini ada armrest dan di sini juga ada tombol rekening. Jadi kalau mau rebahan bisa juga. Nah, di sini di kursi sebelah juga ada rekening. Dan di sini ada penomoran display gitu ya buat kursi. Jadi untuk di ekonomi New Generation ini atau di eksekutif itu dia udah menggunakan display kayak gini nih. Jadi udah nggak pakai manual lagi tuh. Ada warna lampunya tuh 15A, 15B. Dan di sini juga terdapat rak bagasi. Salah pencet. Rak bagasi. Rak bagasinya lumayan sempit ini kalau menurut gua di ekonomi New Generation ini. Dan juga terdapat colokannya ini udah pakai kayak di luar negeri ya, atau biasanya ini disebut colokan universal. Dan di sini juga terdapat USB port juga, jadi bagi kalian yang mau ngecas pakai USB juga bisa. Nah itu dia. Di sini juga terdapat gantungan ya. Gantungannya di kereta New Generation baik itu di eksekutif maupun di ekonomi udah pakai kayak gini nih. Nah, kalau mau tutup terdapat juga ini apa tuh namanya? Buat naruh sampah atau HP juga bisa. Di sini juga ada kantong plastik. Dan di sini terdapat display ya. Jadi ini buat display informasinya. Ini udah menggunakan modern. Nah, estimasi time of overall next stop Stasiun Malang Kota Lama. Dan 0 KP ini adalah informasi tentang kecepatan kereta api Majapahit ini. Ini suhu AC-nya menggunakan suhunya itu
23 derajat Celcius. Dan ini ekonomi 8. Terdapat juga CCTV. Dan di depan ini ada 2 TV ya. 2 TV ini buat hiburan, dan satu lagi ini buat papan informasi. Nah, untuk di sini kan ada 2 TV ya. Jadi gue jelasin. Jadi ini papan informasi ini buat informasi, misalnya nama kondekturnya itu siapa, pemberhentian berikutnya stasiun apa, dan melintas stasiun saat ini apa. Nah, di sini nih ada final destination Pasar Senen. Nah, tuh next station Kediri. Nah, pemberhentian stasiun berikutnya maksudnya. Nah, ini, dan di sini juga ada kelewat. Nah, ini estimasi stasiun yang akan dilalui tuh. Kediri jam 21.11 tadi. Dan di sini juga terdapat pintu otomatis. Jadi di kereta New Generation ini udah menggunakan pintu otomatis. Nah, caranya tinggal pencet aja kayak gini. Nah, kebuka. Dan di kereta New Generation ini untuk pintu bordes ini udah pakai apa namanya? Auto ya, elektrik. Jadi ketika kereta jalan itu ininya nggak bisa nyala, jadi mati ya. Jadi udah nggak bisa bordes lagi. Dan terdapat juga toilet, yaitu ada 2 toilet ya. Yang sebelah kanan ini toilet wanita, yang sebelah kiri ini toilet untuk pria. Nah, untuk sambungannya kereta New Generation ini udah menggunakan sistem akcordion ya. Jadi untuk menahan guncangan gitu kalau nggak salah, dan bising ya. Jadi kalau hujan juga bisa menahan air untuk masuk ke dalam sambungan sambungan kereta ini. Nah, sekarang gue berada di dalam ekonomi New Generation. Nah, di ekonomi New Generation ini ekonominya kayak gini ya, interior toiletnya. Dan kalau di kereta New Generation baik di eksekutif atau ekonomi ini udah terdapat foot washer. Jadi buat kalian yang mau cuci kaki atau wudhu juga bisa ya. Nah, tinggal pencet ini aja nih. Nah, airnya keluar tuh. Kita kalau mau nutup lagi tinggal kesini lagi. Nah, terdapat juga jendela. Ini jendelanya luas banget tuh. Mantap. Ya, ada fasilitas yang gua lupa liput, yaitu ada horden ya. Horden ini model tarik. Jadi kalau mau nutup gini, kalau mau naikin atau mau lihat pemandangan tinggal gini aja tarik. Tuh, dia akan ke atas sendiri. Nah, untuk legroomnya di kereta api Majapahit Ekonomi New Generation ini juga luas ya, tuh kayak eksekutif. Cuma kehalang ini aja nih, ada ininya, jadi agak ringkih. Dan di ekonomi New Generation ini juga itu ada pijakan untuk memutar posisi kursi ya. Jadi kayak naik kereta api eksekutif. Sama persis waktu di kereta api Gaya Baru Malam Selatan di modifikasi yang New Generation. Gue pernah naik pas bulan Maret kemarin. Dan di bagian tengah juga terdapat TV ya. Satu di depan, satu di belakang. Ini TV satu lagi, kita lihat. Nah, TV-nya ini hadap-hadapan ya kalau di ekonomi New Generation ini. Di yang belakang juga sama. Tepat pada pukul 18:45 kereta api Majapahit diberangkatkan dari stasiun Malang. Pemberhentian berikutnya yaitu stasiun Malang Kota Lama.
Pada pukul 18.52 menit saat ini kereta api Majapahit berhenti di stasiun Malang Kota Lama. Jalur 1 tersedia lokomotif CC206 Wong ya. Tadi habis dinas kereta api bahan bakar minyak atau BBM. Nah, di stasiun Malang juga terdapat pemberangkatan awal kereta, yaitu kereta api Tawang Alun dengan tujuan akhir stasiun Ketapang Banyuwangi via Bangil, dan kereta api bahan bakar minyak dengan tujuan akhir stasiun Benteng Surabaya. Ya, persiapan masuk di jalur 1 kereta api Penataran dengan nomor KA 438 dengan tujuan akhir stasiun Surabaya Kota via stasiun Malang, Lawang, Bangil, Sidoarjo, Surabaya Gubeng, dan mengakhiri perjalanan di stasiun Surabaya Kota. Membawa kereta rangkaian luar dinas kereta api eksekutif stainless steel K1018 106 milik Dipo Induk Malang. Ini punyanya kereta api Gajayana ini. Pada pukul 18.58 menit kereta api Majapahit diberangkatkan kembali dari stasiun Malang Kota Lama. Pemberhentian berikutnya yaitu stasiun Kepanjen.
udah lepas stasiun Blitar. Ini kecepatan kereta api Majapahit langsung naik ya ke 95 km per jam hingga 98 km per jam. Nah, dari Blitar itu sampai ke stasiun Solo Jebres itu kecepatannya itu batas maksimalnya itu di 100 km per jam. Sebelumnya kan tadi dari Malang menuju ke Blitar itu kan cuma kecepatannya di antara 60 hingga 80 km per jam aja. Sekarang udah naik lagi. Pada pukul 20:40 kereta api Majapahit saat ini berhenti di stasiun Tulungagung. Di stasiun Tulungagung ini kereta api Majapahit bertemu dengan kereta api Malabar Pagi, keberangkatan dari stasiun Bandung dengan tujuan akhir stasiun Malang. Jadi kereta api Malabar Paginya tuh nunggu silang dulu kereta api Majapahit. Nah, nanti kurang tahu ya, nanti Majapahit dulu atau Malabar dulu yang berangkat. Pada pukul 20:47 kereta api Majapahit diberangkatkan kembali dari stasiun Tulungagung. Ini berangkatnya barengan ya. Majapahit berangkat, terus Malabar Paginya berangkat. Pada pukul 21:11 perjalanan gua naik kereta api Majapahit saat ini berhenti di stasiun Kediri. Di stasiun Kediri ini bertemu dengan kereta api KA420 yaitu Penataran Doho tujuan akhir stasiun Blitar. Pada pukul 21:15 kereta api Majapahit diberangkatkan kembali dari stasiun Kediri. Pemberhentian berikutnya yaitu stasiun Kertosono. Oke, ini berhubung udah malam, ini gue pengen ke kereta restorasi ya. Oke, karena kalau naik kereta New Generation kalau nggak ke restorasi itu nggak lengkap rasanya. Oke, saat ini gue berada di kereta makan di Majapahit New Generation. Nah, kalau di kereta makan di kereta New Generation itu identiknya dengan restorasinya tuh mewah ya. Nah, kayak gini nih, lihat tuh, mewah banget, kelihatan amazing banget.
benar-benar keren ini. Dan ini menjadi alasan gua kenapa kalau naik kereta New Generation itu nggak lengkap kalau nggak ke restorasi. Untuk ini gua ngemil cuanki aja, terus sama air mineral. Jadi untuk ngemilnya maksudnya untuk makan besarnya besok sarapan pagi aja deh. Jadi gua malam ini ngemil aja. Kereta api berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda pada PT Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Dear passengers, in a few moments we will arrive at Kertosono Station. If you end your trip at Kertosono Station, please prepare yourself and check your belongings. For your own safety, it is forbidden to open the train's door. Pada pukul 21 lebih 40 menit kereta api Majapahit saat ini berhenti di stasiun Kertosono. Mohon maaf sekali gue nggak bisa keluar ya, karena HP gue ini lagi lowbat banget, harus dicas. Jadi gue terpaksa ngambil di dalam kereta aja. Nah, stasiun Kertosono ini terdapat perpecahan jalur kereta api, yaitu kalau ke arah kanan tadi itu ke arah Kediri, Blitar, Malang. Sedangkan untuk yang di sebelah kiri itu menuju ke arah Jombang, Mojokerto hingga Surabaya, Beng. Pada pukul 21 lebih 43 menit kereta api Majapahit diberangkatkan kembali dari stasiun Kertosono. Pemberhentian berikutnya yaitu stasiun Nganjuk. Oke, setelah ini gua ngemil, gua kembali lagi ke kereta gua, yaitu di kereta Lapandia. Sama-sama yuk kita kembali lagi ke dalam kereta ke Ekonomi 8. Ini kereta makannya menggunakan M1-02401. Jadi M1 itu kayak kereta eksekutif ya dia, kereta makannya. Oke, kita kembali lagi. Pada pukul 22 lebih 39 menit, kereta api Majapahit saat ini berhenti di stasiun Madiun. Awal 2 menit dari jadwal yang seharusnya itu jam 22.41. Nah, di stasiun Madiun ini berhenti lama ya untuk pengisian air di toilet. Dan di kereta New Generation itu kalau isi air di toilet, sekarang teknisinya nggak perlu lagi naik ke atas ya. Tinggal masukin selangnya ke sini terus diisi. Jadi nggak perlu lagi manjat ke atas. Praktis sih ini. Nah, di stasiun Madiun ini juga terdapat depo kereta bahan bakar minyak nih. Ini yang tujuan Rewulu ya. Itu ada tulisannya RWL Rewulu. Rewulu tuh berada di Jogja. Dan satu lagi itu ada tujuan stasiun Benteng Surabaya. Nah, di stasiun Madiun ini juga terdapat Balayasa atau pabrik pembuatan kereta api di Indonesia ya. Cuma Balayasanya di sana ini ketutup sama rangkaian BBM, jadi kita nggak bisa lihat tempat Balayasanya. Jadi semua kereta yang diproduksi itu semua di Madiun ya. Baik itu
kereta ini yang Majapahit diproduksi di Madiun. Tepat pada pukul 22:48 kereta api Majapahit diberangkatkan kembali dari stasiun Madiun. Pemberhentian berikutnya yaitu stasiun Ngawi. Yang sebelumnya itu nama stasiun Ngawi itu namanya stasiun Paron. Oke, ini udah lepas Madiun. Ini benar-benar di ekonomi 8. Nah, tadi pas jalan itu AC-nya tuh nggak tahu ya, pas ini tiba-tiba panas banget asli ini. Dan mode malamnya aja ini belum dimatikan. Tadi sih udah komplain ya, tapi belum ada tanggapan. Ya semoga aja nih ada tanggapan ya. Gila, ini AC panas banget. Ini suhunya aja 27. Padahal tadi waktu di keterangan itu, waktu di Kediri itu AC masih panas. Oh, ini udah mulai diaktifkan nih lampu mode. Ini udah mulai diaktifkan lagi. Tinggal AC-nya aja nih. Bener, AC-nya nih panas banget. Ini udah mode malamnya, tadi udah gue komplain, ini airnya udah nyala. Tinggal gue menunggu AC-nya aja. Ini AC-nya benar-benar panas. Ya semoga aja cepet ya ini AC-nya dingin lagi. Oke, pada pukul 23:09 kereta api Majapahit saat ini berhenti di stasiun Ngawi. Di stasiun Ngawi ini dulunya itu namanya stasiun Paron ya. Tetapi setelah tanggal 1 Desember tahun 2019 bertepatan dengan KPK 2019 dan pengoperasian jalur ganda Kedung Banteng Geneng itu berubah nama ya menjadi stasiun Ngawi. Pada pukul 23:15 kereta api Majapahit diberangkatkan kembali dari stasiun Ngawi. Pemberhentian berikutnya yaitu stasiun Walikukun.
ngantuk. Kayaknya gue udah nggak bisa sampai ke Solo Jebres lagi, dan ini juga penumpang udah pada tidur. Takutnya nggak enak ya kalau gue pulang balik keluar. Udah deh, akhirnya gue memutuskan untuk tidur aja. Alhamdulillah tadi udah dikomplain selama 3 kali, itu AC-nya udah mulai dingin lagi ya. Tadi lepas stasiun mana, Ngawi, itu udah mulai dingin lagi, udah enak lagi kayak dari perjalanan dari Malang menuju ke Kediri. Pada pukul 3:30 kereta api Majapahit saat ini berhenti di stasiun Pekalongan. Tadi sepanjang perjalanan dari stasiun Paron sampai ke Pekalongan itu full tidur ya. Saking nyamannya naik kereta api ekonomi New Generation ini, bener-bener deh putus banget. Nah, itu tadi sebelum masuk stasiun Pekalongan, kereta api Majapahit itu sempat ketemu ya sama kereta api Harina, cuma nggak kerekam ya, karena kereta api Harinanya itu berangkat pas kereta api Majapahit masuk stasiun Pekalongan. Dan yang berhenti di stasiun Pekalongan ini semua kereta api berhenti ya, terkecuali kereta api barang, itu melintas langsung. Tepat pada pukul 3:42 kereta api Majapahit diberangkatkan kembali dari stasiun Pekalongan. Pemberhentian berikutnya yaitu stasiun Tegal. Pada pukul 4:25 kereta api Majapahit berhenti di stasiun Tegal. Ini awal 5 menit dari jadwal yang seharusnya itu jam 4:30. Lagi-lagi masuk stasiun ini lebih awal lagi ya. Cepet banget panjang naik kereta api Majapahit ini. Nah, di stasiun Tegal ini terdapat perpecahan jalur kereta api. Yang di jalur 3 sana itu jalur mengarah ke Slawi, Prupuk hingga Purwokerto. Sedangkan nanti Majapahit ini mengambil ke arah kanan, ke arah Brebes, Cirebon hingga Jakarta. Dan stasiun Tegal ini terdapat pemberangkatan kereta api seperti kereta api Argo Cirebon tujuan akhir stasiun Jakarta Gambir, Tegal Bahari dengan tujuan akhir stasiun Pasar Senen. Pada pukul 4:36 kereta api Majapahit diberangkatkan kembali dari stasiun Tegal. Pemberhentian berikutnya yaitu stasiun Cirebon Prujakan. Oke, ini mumpung masih sepi ya di kereta makan, jadi habis sholat subuh gua memutuskan untuk sarapan terlebih dahulu, karena kalau jam 6 nanti itu yang makan di restorasi itu pasti rame banget. Jadi akhirnya gua memutuskan untuk sarapan dulu ya sebelum jam 6. Ini gua pesen nasi CFC sama tehnya belum datang. Ya, kita tunggu aja. Pada pukul 5:27 kereta api Majapahit saat ini berhenti di stasiun Cirebon Prujakan. Awal 5 menit dari jadwal. Yang seharusnya tuh masuk stasiun Cirebon Prujakan tuh pada pukul 5:32. Nah, sekedar info, di stasiun Cirebon ini ada 2 stasiun ya, yaitu Cirebon Prujakan dan di depannya itu ada Cirebon Kejaksaan. Nah, untuk kereta api Majapahit ini dilayani pemberhentiannya yaitu di stasiun Cirebon Prujakan. Karena stasiun Cirebon Prujakan itu dilayaninya itu kereta apinya ekonomi ya. Seperti Majapahit ini kereta api Matarmaja,
terus kereta api Airlangga dan lain-lain. Ada sebagian juga kelas campuran eksekutif ekonomi yang berhenti di sini. Sedangkan untuk kereta api full eksekutif dan kereta api eksekutif Argo itu dilayaninya di stasiun Cirebon Kejaksaan. Di stasiun Cirebon Perujakan ini kereta api Majapahit juga untuk mengisi air kembali di toilet ya. Tapi petugasnya ini nggak ngisi di bawah, melainkan di atas. Kalau di Madiun tadi itu isinya di bawah, tapi di Cirebon Perujakan ini ngisinya di atas, agak lain. Nah, di stasiun Cirebon Perujakan ini juga terdapat perpecahan jalur kereta api yang di sebelah kiri itu dari arah stasiun Yogyakarta, Purwokerto, Prupuk. Sedangkan yang sebelah kanan ini yang dilalui Majapahit itu dari arah stasiun Semarang Tawang, Pekalongan, Tegal, Brebes. Jadi untuk penumpang jalur selatan itu kayak kereta api Bengawan, terus kereta api apalagi ya, Gajah Wong, Bogonto, itu dilayani di sana ya, di sebelah kiri. Kalau ini buat kereta api Majapahit dan kereta jalur utara lainnya. Nah, ini ada kereta api semen ya. Ini sepertinya keberangkatan dari stasiun Karangtalun Cilacap ini. Menjelang kereta api Majapahit berangkat ini ada langsiran kereta api barang ya. Nah, tadi ini kereta api barang semen ini itu berada di jalur selatan ya. Ini pindah ke jalur 1. Ini mau dilangsir ke gudangnya di belakang sana tadi. Ya, tepat pada pukul 5:42 kereta api Majapahit diberangkatkan kembali dari stasiun Cirebon Perujakan. Harga tiketnya kereta api Majapahit ini gue belum bahas ya. Jadi untuk kereta api Majapahit yang udah pakai new generation itu harganya itu naik tapi nggak begitu signifikan ya. Jadi itu kalau full tripnya dari Malang menuju ke Jakarta atau ke Bekasi itu di sekitaran 350.000 hingga 375.000 rupiah. Ini kalau gue bilang ini kalau dari Jakarta ke Malang itu lebih worth it ya apabila dibandingkan kereta api Jayabaya. Karena kereta api Jayabaya itu dia pakai kereta api ekonomi modifikasi new generation, itu harganya dari Malang ke Jakarta Pasar Senen ataupun ke Bekasi itu harganya 400.000. Sedangkan untuk kereta api Majapahit ini 350.000 hingga 375.000 itu udah dapat kereta api ekonomi mewah generation ini. Tapi kalau soal waktu itu kereta api Jayabaya itu lebih unggul ya apabila dibandingkan kereta api Majapahit. Ya balik lagi ke pilihan masing-masing. Kalau gue lebih milih Jakarta Malang itu naik kereta api Majapahit dibandingkan kereta api Jayabaya.
gua akan berakhir di stasiun Bekasi. Sebelum video ini berakhir, ada beberapa poin yang ingin gua sampaikan pada perjalanan naik kereta api Majapahit New Generation ini. Oke, yang pertama untuk poin plusnya naik kereta api Majapahit ini adalah ini ekonominya sangat berbeda sekali apabila kita naik kereta api ekonomi premium, ekonomi Kemenhub, ekonomi 106 tempat duduk yang PSO, terus sama juga ekonomi modifikasi New Generation. Ini jelas kereta api ekonomi New Generation punya Majapahit ini benar-benar ekonomi, menurut gua pribadi ya, ini sempurna ya. Sempurnanya dari segi fasilitas, kursinya itu sudah melebihi dari kata kelas ekonomi. Kelas bisnis pun ini udah kalah nyaman ya, karena ekonomi New Generation ini memiliki keunggulan yaitu legroomnya itu sangat luas dan kursinya itu seperti naik kereta api eksekutif. Jadi itu tidak ada yang mundur ya, kursinya semua searah semua apabila dibandingkan naik kereta api ekonomi premium. Kalau ekonomi premium kan itu kan dapatnya kan ada yang maju, ada yang mundur. Nah, kalau di ekonomi New Generation ini nggak ada ya namanya kursi mundur atau hadap-hadapan lagi. Yang kedua, untuk dari segi harga tiket kereta api Majapahit dari Malang menuju ke Jakarta itu dengan harga 350 hingga 375.000, menurut gue ini sangat worth it sekali ya, apalagi dapetnya ini ekonomi New Generation. Apabila dibandingkan kereta api Jayabaya itu jelas kalah jauh ya dengan kereta api Majapahit dari fasilitas, karena kereta api Jayabaya itu jauh lebih mahal ya, yaitu dari Jakarta menuju ke Malang itu di harga Rp400.000 ya, sedangkan Majapahit ini 350 hingga 375.000 ini udah dapat kereta api ekonomi New Generation seperti naik kereta api eksekutif. Oke, yang ketiga yaitu dari segi jadwal keberangkatan. Menurut gue ini jadwal keberangkatan dari kereta api Majapahit dari Malang menuju Jakarta ini enak banget ya, karena berangkat dari Malang itu jam 7 malam dan sampai di Jakartanya itu udah terang ya. Jadi cocok banget bagi kalian yang dari Malang mau ke Jakarta, sampai di Jakartanya itu nggak terlalu pagi. Ini kereta api Majapahit menjadi solusinya ya, karena sampai di Jakartanya itu jam setengah 9 ataupun di Bekasi jam 8. Oke, yang kedua untuk kekurangan atau poin minusnya naik kereta api Majapahit New Generation ini adalah, kalau menurut gua pribadi ini kursinya ini terlalu pendek ya, karena yang tingginya di 177 itu kurang cocok sekali. Jadi kalian harus lonjoran kayak gini nih. Nah, kalau tegak kayak gini nih, bisa lihat ya, ini pendek banget tuh. Nah, itu dia kekurangannya di ekonomi New Generation. Yang kedua, tadi malam dari lepas Kediri hingga Madiun itu AC-nya cenderung panas ya, karena seperti kereta api ekonomi New Generation atau eksekutif New Generation itu kekurangannya itu adalah terkadang AC-nya itu suka panas ya. Walaupun ini kelihatan mewah, tetapi kalau kereta api New Generation ini itu juga kekurangannya paling terjadi ya di AC, karena AC kadang suka panas banget kalau lagi dingin banget. Nah, tadi dari dari Kediri hingga Madiun itu kan AC-nya panas terus. Setelah gua komplain airnya dingin lagi. Itulah kekurangannya
kereta api ekonomi new generation itu yaitu pada AC-nya. Yang ketiga, untuk jadwal, untuk sisi kekurangan atau poin minusnya kereta api Majapahit ini adalah ini kurang cocok sekali ya bagi kaum PJKA yang dari hari Minggu misalnya mau ke hari Senin itu untuk mengejar jam kerja itu kurang cocok sekali ya, karena kereta api Majapahit ini dia berangkat dari Malang kan jam 7 malam sampai di Jakarta kan setengah 9, itu kan udah melewati jam masuk kantor ya, jadi kurang cocok sekali bagi kalian yang kaum PJKA yang mau langsung masuk ke kantor itu. Ini kereta api Majapahit ya kurang direkomendasikan. Kalian bisa milih kereta lain seperti kereta api Gajayana, Brawijaya ataupun Jayabaya. Tapi kalau Gajayana sama Brawijaya itu jauh lebih mahal ya dibandingkan kereta api Majapahit ini. Nah, jadi kesimpulannya naik kereta api Majapahit ini adalah cocok sekali bagi kalian yang mau cari kenyamanan, tak perlu mahal, bayar 500.000 atau 600 bahkan 800.000. Kereta api Majapahit ini menjadi solusinya ya, karena dengan harga 350.000 hingga 375.000 itu udah mendapatkan fasilitas ekonomi new generation seperti naik kereta api eksekutif. Ditambah jadwal keberangkatan dan kedatangan kereta api Majapahit ini enak banget ya. Jadi kereta api Majapahit menurut gue ini menjadi pilihan terbaik di rute Malang Jakarta saat ini. Oke, pada pukul 8:14 kereta api Majapahit saat ini telah tiba di tujuan stasiun Bekasi dan gua turun di sini. Selanjutnya kereta api Majapahit akan melanjutkan perjalanan menuju ke Pasar Senen ya. Kita lihat dulu keberangkatan kereta api Majapahit. Dan yang turun di stasiun Bekasi ini banyak banget. Buset. Lihat tuh. Banyak sekali ya yang turun di stasiun Bekasi ini. Sepertinya ini di jalur 2 akan masuk kereta api apa ya? Kereta apakah ini? Oh, kereta api Argo Parahyangan, keberangkatan dari stasiun Bandung tujuan dari stasiun Gambir. Ini kalau nggak salah nanti ini balik lagi menjadi kereta api Pangandaran tujuan Banjar. Oh ya benar nih, dia membawa kereta api panoramik. Nah nanti dari Gambir itu menuju ke arah Bandung itu menjadi kereta api Pangandaran tujuan akhir stasiun Banjar. Oke, setelah menempuh perjalanan selama 13 jam 29 menit perjalanan gue naik kereta api Majapahit, ini telah tiba di stasiun Bekasi dan gue turun di stasiun Bekasi ini. Terima kasih bagi kalian yang telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe YouTube channel Mas Jaldi
klik tombol like jika kalian suka, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi ya, supaya tidak ketinggalan video gua berikutnya. Jika ada kritik atau saran, silahkan cantumkan di dalam komentar agar kedepannya gua bisa baik lagi dalam membuat konten video di YouTube. Sekian dan terima kasih.